Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Indonesian ebook before it's gone. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Indonesian listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Seorang pria dan wanita sedang berbicara tentang bank. Bank yang mana yang akan dipilih wanita itu? Saya sedang berpikir untuk membuka rekening bank yang baru karena saya akan memulai pekerjaan paruh waktu. Menurut kamu, bank apa yang bagus? Ya, itu tergantung dengan apa yang kamu cari. Contohnya, Bank A dan Bank B punya banyak cabang dan ATM. Jadinya, kamu merasa lebih nyaman untuk melakukan transaksi uang. Tapi Bank A mengenakan biaya setiap kali saya menggunakan ATM-nya. Bank B memungkinkan saya menggunakan ATM-nya dengan bebas biaya selama hari kerja. Oh, begitu. Tentang biaya ATM, Bank C selalu bebas biaya, meskipun tidak memiliki banyak ATM. Begitu ya. Tapi saya tidak terlalu suka kalau mereka tidak punya banyak ATM. Omong-omong, Bank D merupakan yang terbaik untuk tingkat suku bunga yang tertinggi. Oh ya? Tapi saya berencana untuk menggunakan bank ini hanya untuk menyimpan pendapatan dari pekerjaan paruh waktu itu. Dan saya tidak berencana untuk menyimpan banyak di situ. Jadinya, kamu harus memilih yang punya banyak ATM dan yang biayanya rendah. Baiklah, terima kasih untuk sarannya. Bank yang mana yang akan dipilih wanita itu? Seorang pria dan wanita sedang berbicara tentang bank. Bank yang mana yang akan dipilih wanita itu? Saya sedang berpikir untuk membuka rekening bank yang baru karena saya akan memulai pekerjaan paruh waktu. Menurut kamu, bank apa yang bagus? Ya, itu tergantung dengan apa yang kamu cari. Contohnya, Bank A dan Bank B punya banyak cabang dan ATM. Jadinya, kamu merasa lebih nyaman untuk melakukan transaksi uang. Tapi Bank A mengenakan biaya setiap kali saya menggunakan ATM-nya. Bank B memungkinkan saya menggunakan ATM-nya dengan bebas biaya selama hari kerja. Oh, begitu. Tentang biaya ATM, Bank C selalu bebas biaya, meskipun tidak memiliki banyak ATM. Begitu ya. Tapi saya tidak terlalu suka kalau mereka tidak punya banyak ATM. Omong-omong, Bank D merupakan yang terbaik untuk tingkat suku bunga yang tertinggi. Oh ya? Tapi saya berencana untuk menggunakan bank ini hanya untuk menyimpan pendapatan dari pekerjaan paruh waktu itu. Dan saya tidak berencana untuk menyimpan banyak di situ. Jadinya, kamu harus memilih yang punya banyak ATM dan yang biayanya rendah. Baiklah, terima kasih untuk sarannya. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Indonesian listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Seorang pria dan wanita sedang merencanakan rute perjalanan mereka. Dalam urutan yang mana mereka akan berjalan-jalan di sekitar kota? Rute yang mana yang harus kita ambil besok?
Saya ingin sekali pergi ke museum, kastil, dan observatorium. Saya mau membeli cenderamata juga dalam perjalanan. Museumnya buka dari jam 8 sampai 6. Kastilnya buka dari jam 9 sampai 4. Lalu sepertinya observatoriumnya buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Kastilnya memiliki sebuah tur spesial dengan panduan 2 kali sehari, dimulai dari jam 12 dan jam 2. Saya mau ikut salah satunya. Saya rasa kamu perlu memesan tur itu di muka. Coba kamu cek di internet. Iya. Oh, yang dimulai jam 12 sudah penuh dipesan. Boleh saya pesan yang jam 2? Tentu saja, kita bisa ikut yang itu setelah makan siang. Jadinya, kita mau kemana dulu? Ke museum atau ke observatorium? Saya ingin sekali melihat pemandangan malam. Bagaimana kalau kita ke kastil sampai jam 4 dan lalu pergi ke observatorium setelah gelap? Ide yang bagus. Oke, mari kita makan siang di restoran di dalam museum. Lalu, kita bisa berbelanja cenderamata sebelum tur kastilnya dimulai. Tentu, kedengarannya rencana ini sempurna. Dalam urutan yang mana mereka akan berjalan-jalan di sekitar kota? Seorang pria dan wanita sedang merencanakan rute perjalanan mereka. Dalam urutan yang mana mereka akan berjalan-jalan di sekitar kota? Rute yang mana yang harus kita ambil besok? Saya ingin sekali pergi ke museum, kastil, dan observatorium. Saya mau membeli cenderamata juga dalam perjalanan. Museumnya buka dari jam 8 sampai 6. Kastilnya buka dari jam 9 sampai 4. Lalu sepertinya observatoriumnya buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Kastilnya memiliki sebuah tur spesial dengan panduan 2 kali sehari, dimulai dari jam 12 dan jam 2. Saya mau ikut salah satunya. Saya rasa kamu perlu memesan tur itu di muka. Coba kamu cek di internet. Iya. Oh, yang dimulai jam 12 sudah penuh dipesan. Boleh saya pesan yang jam 2? Tentu saja, kita bisa ikut yang itu setelah makan siang. Jadinya, kita mau kemana dulu? Ke museum atau ke observatorium? Saya ingin sekali melihat pemandangan malam. Bagaimana kalau kita ke kastil sampai jam 4 dan lalu pergi ke observatorium setelah gelap? Ide yang bagus. Oke, mari kita makan siang di restoran di dalam museum. Lalu, kita bisa berbelanja cenderamata sebelum tur kastilnya dimulai. Tentu, kedengarannya rencana ini sempurna. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Indonesian listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Seorang wanita yang bekerja di divisi desain sedang berbicara dengan rekan kerjanya dari tim Litbang. Pilihlah kemasan produk yang benar. Kami ingin Anda mendesain kemasan untuk produk-produk coklat baru kami. Kami merencanakan peluncuran produk ganda. Yang pertama adalah coklat manis yang mengandung 30% kakao. Yang satunya lagi, pahit manis dengan 80% kakao. Oh, begitu. Jadi kita ingin membuat huruf-huruf 30% dan 80% menonjol. Iya, mungkin kita bisa menempatkannya di tengah-tengah kemasan atau dengan menggunakan warna yang berbeda. Baiklah,
Untuk coklat manis, bagaimana bila kita menggunakan kotak merah dengan huruf berwarna hitam yang berbunyi 30%, dan untuk yang pahit manis, kita gunakan kotak hitam dengan huruf merah yang berbunyi 80%. Benar. Atau bagaimana dengan menggunakan huruf berwarna emas untuk keduanya? Saya rasa itu akan menampilkan kesan lebih mewah. Ide yang bagus. Saya rasa kita harus membingkaikan huruf-hurufnya dengan warna putih untuk membuatnya lebih jelas. Untuk desain tata letaknya, apakah sebaiknya kakao diletakkan di kiri atas, lalu sebuah gambar coklat di tengah-tengah, dan persentase kakao di kanan bawah? Iya, dan mohon gunakan font lebih besar untuk persentasenya. Saya juga mau gaya fontnya berbeda dari nama produknya, dan pastikan gunakan huruf yang tebal. Baik, kami akan mengirimkan Anda email bila kemasannya sudah jadi. Kapan Anda akan membutuhkannya? Kalau memungkinkan, mohon dipersiapkan untuk akhir pekan ini. Untuk akhir pekan ini. Oke, akan kami usahakan sebaik mungkin. Pilihlah kemasan produk yang benar. Seorang wanita yang bekerja di divisi desain sedang berbicara dengan rekan kerjanya dari tim Litbang. Pilihlah kemasan produk yang benar. Kami ingin Anda mendesain kemasan untuk produk-produk coklat baru kami. Kami merencanakan peluncuran produk ganda. Yang pertama adalah coklat manis yang mengandung 30% kakao. Yang satunya lagi, pahit manis dengan 80% kakao. Oh, begitu. Jadi kita ingin membuat huruf-huruf 30% dan 80% menonjol. Iya, mungkin kita bisa menempatkannya di tengah-tengah kemasan atau dengan menggunakan warna yang berbeda. Baiklah, untuk coklat manis, bagaimana bila kita menggunakan kotak merah dengan huruf berwarna hitam yang berbunyi 30%, dan untuk yang pahit manis, kita gunakan kotak hitam dengan huruf merah yang berbunyi 80%. Benar. Atau bagaimana dengan menggunakan huruf berwarna emas untuk keduanya? Saya rasa itu akan menampilkan kesan lebih mewah. Ide yang bagus. Saya rasa kita harus membingkaikan huruf-hurufnya dengan warna putih untuk membuatnya lebih jelas. Untuk desain tata letaknya, apakah sebaiknya kakao diletakkan di kiri atas, lalu sebuah gambar coklat di tengah-tengah, dan persentase kakao di kanan bawah? Iya, dan mohon gunakan font lebih besar untuk persentasenya. Saya juga mau gaya fontnya berbeda dari nama produknya, dan pastikan gunakan huruf yang tebal. Baik, kami akan mengirimkan Anda email bila kemasannya sudah jadi. Kapan Anda akan membutuhkannya? Kalau memungkinkan, mohon dipersiapkan untuk akhir pekan ini. Untuk akhir pekan ini. Oke, akan kami usahakan sebaik mungkin. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Indonesian listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Staf kedai kopi sedang berbicara tentang penjualan mereka. Bagan yang mana yang sedang mereka lihat? Kita memiliki penjualan yang baik dari Desember hingga Februari. Iya, barang-barang edisi terbatas berhasil dengan baik. Tapi saya minta maaf atas produk baru yang telah diluncurkan pada bulan Maret tidak terlalu laris sehingga akhirnya menyeret turun penjualan untuk bulan itu.
Kita memiliki penjualan lambat pada bulan Oktober dan Maret. Secara umum, penjualan kita terus meningkat, tetapi penjualan di bulan Oktober merupakan penjualan bulanan terburuk. Seperti yang Anda lihat, kita memiliki saingan yang membuka kedai kopi mereka di kawasan ini pada bulan Oktober. Dan mereka memikat pelanggan kita pada mulanya. Saya merasa lega sekarang pelanggan kita kembali lagi. Iya, menurut data jenis kelamin dan umur pelanggan kita, menunjukkan bahwa lebih dari setengah pelanggan kita adalah wanita yang berumur sekitar 20-an dan 30-an. Ini artinya kita harus mencari ide untuk membuat kampanye baru agar pelanggan kita tetap datang. Di samping produk-produk kopi biasa kita bisa coba untuk menawarkan lebih banyak pilihan untuk hidangan sampingan. Iya, tetapi sekitar 20% dari pelanggan kita adalah pria berumur 20-an dan 30-an. Jadi, kita perlu memikirkan tentang pelayanan yang menarik untuk mereka juga. Saya mengerti, misalnya layanan Wi-Fi gratis. Mungkin itu bagus untuk para pengusaha. Saya mengerti. Mari kita pertimbangkan. Bagan yang mana yang sedang mereka lihat? Staf kedai kopi sedang berbicara tentang penjualan mereka. Bagan yang mana yang sedang mereka lihat? Kita memiliki penjualan yang baik dari Desember hingga Februari. Iya, barang-barang edisi terbatas berhasil dengan baik. Tapi saya minta maaf atas produk baru yang telah diluncurkan pada bulan Maret tidak terlalu laris sehingga akhirnya menyeret turun penjualan untuk bulan itu. Kita memiliki penjualan lambat pada bulan Oktober dan Maret. Secara umum, penjualan kita terus meningkat, tetapi penjualan di bulan Oktober merupakan penjualan bulanan terburuk. Seperti yang Anda lihat, kita memiliki saingan yang membuka kedai kopi mereka di kawasan ini pada bulan Oktober. Dan mereka memikat pelanggan kita pada mulanya. Saya merasa lega sekarang pelanggan kita kembali lagi. Iya, menurut data jenis kelamin dan umur pelanggan kita, menunjukkan bahwa lebih dari setengah pelanggan kita adalah wanita yang berumur sekitar 20-an dan 30-an. Ini artinya kita harus mencari ide untuk membuat kampanye baru agar pelanggan kita tetap datang. Di samping produk-produk kopi biasa kita bisa coba untuk menawarkan lebih banyak pilihan untuk hidangan sampingan. Iya, tetapi sekitar 20% dari pelanggan kita adalah pria berumur 20-an dan 30-an. Jadi, kita perlu memikirkan tentang pelayanan yang menarik untuk mereka juga. Saya mengerti, misalnya layanan Wi-Fi gratis. Mungkin itu bagus untuk para pengusaha. Saya mengerti. Mari kita pertimbangkan. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Indonesian listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Seorang pria sedang mengajukan keluhan tentang produk-produk yang dia beli lewat internet. Apa yang akan dia tukar? Iya, ini jalur pelayanan pelanggan. Maaf, baru saja saya menerima barang pesanan saya, tetapi ini bukan yang saya pesan. Kami minta maaf. Boleh kami tahu apa kesalahannya? Saya memesan sebuah jaket dengan 3 kancing, tapi yang saya terima hanya punya 2. Saya mengerti. Pasti kami memberikan model yang salah. Kami sangat menyesal akan hal itu. Kami akan menukarkannya segera. Jadi, mohon kembalikan kepada kami lewat pos.
Iya, dan juga baju ini kelihatannya berbeda dengan yang saya lihat di situs Anda. Ini bukan apa yang saya harapkan. Jadi, saya ingin mengembalikannya juga. Perbedaannya di mana? Saya kira itu baju kaos tanpa kerah, tapi rupanya kaos polo dengan kerah. Saya mengerti. Apakah Anda sudah menggunting tag harganya? Iya, sudah. Tapi ini benar-benar berbeda dengan yang tampak pada gambar. Masih bolehkah saya mengembalikannya? Pak, kami memiliki kaos ini dengan kerah dan tanpa kerah. Data kami telah menunjukkan bahwa Anda telah memilih kaos dengan kerah. Masa? Jadi, saya pasti salah pencet. Kami bisa menukarkan produk asalkan tag harganya masih melekat. Tetapi akan sulit untuk melakukannya bila tag harganya sudah digunting. Saya mengerti. Jadi, bisakah saya menukarkan jaketnya saja? Tentu saja. Sekali lagi, kami minta maaf atas ketidaknyamanan ini. Apa yang akan dia tukar? Seorang pria sedang mengajukan keluhan tentang produk-produk yang dia beli lewat internet. Apa yang akan dia tukar? Iya, ini jalur pelayanan pelanggan. Maaf, baru saja saya menerima barang pesanan saya, tetapi ini bukan yang saya pesan. Kami minta maaf. Boleh kami tahu apa kesalahannya? Saya memesan sebuah jaket dengan 3 kancing, tapi yang saya terima hanya punya 2. Saya mengerti. Pasti kami memberikan model yang salah. Kami sangat menyesal akan hal itu. Kami akan menukarkannya segera. Jadi, mohon kembalikan kepada kami lewat pos. Iya, dan juga baju ini kelihatannya berbeda dengan yang saya lihat di situs Anda. Ini bukan apa yang saya harapkan. Jadi, saya ingin mengembalikannya juga. Perbedaannya di mana? Saya kira itu baju kaos tanpa kerah, tapi rupanya kaos polo dengan kerah. Saya mengerti. Apakah Anda sudah menggunting tag harganya? Iya, sudah. Tapi ini benar-benar berbeda dengan yang tampak pada gambar. Masih bolehkah saya mengembalikannya? Pak, kami memiliki kaos ini dengan kerah dan tanpa kerah. Data kami telah menunjukkan bahwa Anda telah memilih kaos dengan kerah. Masa? Jadi, saya pasti salah pencet. Kami bisa menukarkan produk asalkan tag harganya masih melekat. Tetapi akan sulit untuk melakukannya bila tag harganya sudah digunting. Saya mengerti. Jadi, bisakah saya menukarkan jaketnya saja? Tentu saja. Sekali lagi, kami minta maaf atas ketidaknyamanan ini. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Indonesian listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Seorang pria sedang mencari sebuah apartemen. Apartemen yang mana yang akan dia pilih? Permisi, saya sedang mencari sebuah apartemen di daerah ini. Boleh tolong perlihatkan saya beberapa rencana denah apartemen? Tentu saja. Apakah untuk satu orang? Tidak, saya akan tinggal bersama istri saya. Saya butuh ruang tamu, kamar tidur, dan ruang belajar. Oke, bagaimana dengan yang ini? Ada 2 kamar plus ruang tamu. Mungkin agak bising karena tempatnya terletak di dekat jalan besar. Oh begitu. Saya biasanya bekerja di rumah, jadi saya butuh tempat yang tenang. Dan saya lebih suka ruang tamu yang berbentuk persegi. Nah, bagaimana dengan yang ini?
Letaknya agak jauh dari stasiun, tapi berada di daerah perumahan yang tenang. Terdapat 2 kamar dan ruang tamu, tapi salah satu kamarnya agak sempit. Kita tidak memiliki banyak barang, jadi yang ini mungkin cukup bagi kita. Kami bisa memperlihatkan apartemen yang lain yang memiliki 2 kamar yang luas, tapi lokasinya agak lebih jauh dari stasiun. Tidak, terima kasih. Saya mau melihat yang kedua yang Anda tunjukkan kepada saya. Apartemen yang mana yang akan dia pilih? Seorang pria sedang mencari sebuah apartemen. Apartemen yang mana yang akan dia pilih? Permisi, saya sedang mencari sebuah apartemen di daerah ini. Boleh tolong perlihatkan saya beberapa rencana denah apartemen? Tentu saja. Apakah untuk 1 orang? Tidak, saya akan tinggal bersama istri saya. Saya butuh ruang tamu, kamar tidur, dan ruang belajar. Oke, bagaimana dengan yang ini? Ada 2 kamar plus ruang tamu. Mungkin agak bising karena tempatnya terletak di dekat jalan besar. Oh begitu. Saya biasanya bekerja di rumah, jadi saya butuh tempat yang tenang. Dan saya lebih suka ruang tamu yang berbentuk persegi. Nah, bagaimana dengan yang ini? Letaknya agak jauh dari stasiun, tapi berada di daerah perumahan yang tenang. Terdapat 2 kamar dan ruang tamu, tapi salah satu kamarnya agak sempit. Kita tidak memiliki banyak barang, jadi yang ini mungkin cukup bagi kita. Kami bisa memperlihatkan apartemen yang lain yang memiliki 2 kamar yang luas, tapi lokasinya agak lebih jauh dari stasiun. Tidak, terima kasih. Saya mau melihat yang kedua yang Anda tunjukkan kepada saya. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Indonesian ebook before it's gone.